Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Selamat beribadah di dalam kasih-Nya Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita siapkan jiwa roh kita untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Kita akan sembah Dia. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita yakin Allah hadir di sini. Haleluya Yesus. Mari kita sembah Dia. Kita mau angkat pujian untuk Dia. Kita mau tinggikan nama-Nya. Yesus Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan, kami anugerahkan Engkau Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Terpujilah Tuhan
tinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kami siap untuk menerima kuasa yang daripada Amin. ilahi. Dalam nama Haleluya. 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 Kita semua yang siap menerima kuasa Tuhan, katakan Amin. haleluya. Beri sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita, karena Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, dan lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh.
Tuhan kita luar biasa, amin. Amin. Kita mau terima sukacita Tuhan lebih dari yang kita inginkan. Kita mau lebih lagi. Amin. Haleluya. Mari kita akan terima sukacita Tuhan. Yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bangkit kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidupmu. Sampai tujuan mendapatkan mahkota kekal, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang
kita. Haleluya. Karena penyertaan Tuhan itu sempurna, amin. Haleluya. Anugerah-Mu Tuhan sungguh besar bagi kami, Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Yesus, anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, yes Tuhan. Bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Pujikan pujian dengan sungguh-sungguh. Penyertaan-Mu Tuhan, yes, terima kasih Tuhan. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Hadir-Mu di hidupku, terutama. Katakan sekali lagi, penyertaan-Mu Tuhan.
anugerah. Sungguh Tuhan, semua karena anugerah. Semua karena anugerah-Mu. Yes. Bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Setiap kami Tuhan, kuasai tempat ini dengan Roh-Mu yang kudus. Kami taklukkan setiap pikiran-pikiran manusia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengikat setiap kuasa jahat yang mau mengambil alih di dalam pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, biarlah pikiran dan hati kami tertuju hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk teman-teman PW. Shalom. Sekali lagi shalom.
Pertama-tama terima kasih buat Bapak Gembala, Pak Jeffrey yang sudah juga memberikan kesempatan untuk bisa melayani di tempat ini. Dan ini adalah first time-nya saya ada di sini ya. Mungkin Bapak Ibu beberapa kita sering ketemu kalau di Gajah Mada. Tapi hari ini adalah hari pertama saya ada berhadapan muka dengan Bapak Ibu di dalam ibadah minggu. Jadi sungguh satu kehormatan buat saya yang diberikan oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa dimanapun kita berkumpul, menyatukan hati, menyembah Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan. Amin, puji Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar satu bagian dari firman Tuhan dan saya memberikan judul kita sore hari ini adalah Mengapa Engkau Tertekan Hai Jiwaku. Nah, ini kata-kata sudah sering Bapak Ibu dengar ya. Ini kata-kata yang diucapkan oleh siapa? Daud. Ya, Daud menyampaikan ini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Kalau kita bicara soal tertekan, ternyata sekelas Daud pun tetap mengalami kondisi tertekan. Bagaimana dengan Bapak Ibu sore hari ini? Apakah pernah mengalami? Oh, ada yang sering. Oke, pernah mengalami minimal dalam kehidupan kita dari mungkin setelah kita tahu ya. Artinya setelah kalau masih kecil kan kita masih happy aja ya menjalani hidup ini, tapi begitu besar ya mulai dewasa, mulai banyak tekanan-tekanan hidup. Anak saya yang kecil berkata begini, "Mah, kok rasanya," anak ini masih 10 tahun yang kecil. Dia berkata begini satu kali pada saya, "Mah, kok rasanya waktu saya kecil tuh lebih enak ya dari sekarang," gitu ya. Anak 10 tahun udah bisa ngomong gitu. Kenapa? Karena dia merasa di kelas 5 SD dia sudah sangat berat untuk belajar gitu ya. Artinya pelajaran semakin berat. Terutama matematika ya gitu ya. Kalau anak-anak mesti aduh matematika gitu ya. Jadi waktu mungkin masih kecil, masih playgroup, masih main-main ya kan. Belum banyak tekanan yang dirasakan. Begitu mulai besar, mulai ada rasa tertekan karena apa? Pelajaran semakin sulit. Ini baru soal pelajaran sekolah. Nah, saya berkata pada anak saya, iya, kamu tambah besar semakin lama semakin akan merasakan tekanan-tekanan di banyak hal. Jadi pelan-pelan aja nikmati gitu ya. Nikmati aja pelan-pelan. Dan kita semua yang ada sore hari ini saya pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang juga mengalami hal yang sama. Di porsi yang berbeda. Betul ya? Jadi tidak ada satu orang di tempat ini yang tidak pernah mengalami yang namanya tekanan hidup. Ya, ditekan di dalam pekerjaan, ya, ditekan oleh istri. Wah, bapak-bapaknya, wah tertekan gitu ya karena diatur terus. Aku tertekan gitu ya bapak-bapak. Kemudian istri juga mungkin sebaliknya, anak-anak. Ya, ada banyak hal, banyak kondisi yang bisa membuat jiwa kita ini tertekan Bapak Ibu Saudara. Tetapi ternyata di dalam keadaan tertekan itu, kalau kita melihat tekanan itu sendiri ternyata merupakan tempat yang paling tepat, paling bagus, paling cocok, paling pas untuk apa? Untuk kita bisa memuji Tuhan. How come? Gitu ya. Kok bisa? Kenapa bisa tekanan itu merupakan tempat yang paling pas? Padahal kan kalau orang tertekan biasanya susah ya, mau nyanyi, jangankan nyanyi gitu ya. Bilang kalau ada masalah datang cuman mau bilang puji Tuhan itu aja berat gitu ya. Rasanya tuh gak bisa gitu. Tetapi kalau kita mau belajar, mau menjadi orang Kristen yang bertumbuh, kita harus bisa melihat sisi ini. Di mana tekanan itu merupakan tempat yang tepat bagi kita untuk menaikkan pujian kita kepada Tuhan, ya. Syukur kita kepada Tuhan. Nanti kita akan belajar selanjutnya. Nah, saat kita mengalami yang namanya tekanan, disitulah kita belajar yang namanya kerendahan hati.
Kalau Bapak Ibu ingat bangsa Israel, berapa tahun mereka berputar-putar? 40 tahun. 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Ya, mereka dibawa Tuhan sedemikian lama. Untuk apa? Tuhan katakan, cuma satu tujuan Tuhan, membawa mereka itu melewati padang gurun. Bahkan berputar-putar sebelum masuk ke tanah perjanjian, supaya mereka belajar untuk rendah hati. Jadi mereka perlu belajar untuk rendah hati karena Tuhan menjanjikan negeri perjanjian yang begitu melimpah, kata firman Tuhan, dengan susu dan madu. Kondisi di mana mereka benar-benar akan makmur di sana. Tetapi mereka harus melewati padang gurun, mereka harus melewati tekanan-tekanan, gak ada air, gak ada daging, ya. Tidur gak nyenyak karena tidurnya di tenda. Sebentar kalau sudah dibilang ayo jalan, harus cepat-cepat bongkar tenda langsung jalan lagi. Itu kondisi yang paling gak enak, betul ya? Tetapi Tuhan mengizinkan mereka masuk di dalam padang gurun, di dalam kondisi yang tidak enak, supaya mereka belajar rendah hati. Bapak, Ibu dan saya juga demikian. Kita dibawa Tuhan untuk kita bisa rendah hati di hadapan Tuhan. Artinya hati kita tuh di hadapan Tuhan tuh, kita taruh hati kita tuh di bawah otoritasnya Tuhan. Orang itu kalau rendah hati Bapak Ibu bisa menerima yang namanya teguran. Ya betul ya, nasihat. Bisa menerima perkataan Tuhan, firman Tuhan. Tapi orang kalau hatinya meninggi, orang mau ngomong apa juga dia Allah. Gitu. Bahkan pendeta sekalipun kalau ngomong ya, belum pendeta ngomong dia dalam hatinya, wes ngerti aku gitu ya. Sudah tahu, aku udah tahu itu ujungnya nanti ke situ gitu ya. Udah tahu aku firman Tuhan, aku bolak-balik baca gitu ya. Jadi ada rasa gitu ya. Nah itu Tuhan gak mau. Kita semua sama. Kita semua diajar Tuhan lewat tekanan-tekanan hidup. Cuma satu tujuannya supaya hati kita tetap rendah. Karena ini memang sulit Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah di posisi yang nyaman, yang enak terus aja begitu, kita pasti akan sombong. Ya, ingat baik, Lucifer jatuh itu karena dia sombong. Ingin seperti Tuhan, ingin mengambil tempatnya Tuhan. Karena aku ini, ya, nah gitu ya. Aku ini sudah yang paling wow. Sehingga dia tanpa sadar dia ingin menyamai Tuhan dan Tuhan tidak suka. Tuhan menentang orang yang congkak, tapi memberi anugerah bagi orang yang rendah hati. Jadi Bapak Ibu Saudara, tujuan tekanan diberikan dalam hidup kita itu adalah supaya kita belajar rendah hati. Supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan, mau diajar oleh Tuhan, mau dinasehati oleh Tuhan lewat saudara-saudara seiman, lewat hamba Tuhan, lewat firman yang kita baca. Lalu kemudian juga di dalam tekanan itulah hati kita tuh sebenarnya lagi dibentuk sama Tuhan. Menjadi semakin lembut, ya, gampang dibentuk oleh tangan penjunan. Tidak ada tanah liat yang berkata kepada penjunan, aku enggak mau modelnya kayak gini. Aku mau bejananya modelnya yang tinggi. Aku enggak mau yang gemuk gitu ya. Yang melebar aku enggak mau. Tidak ada Bapak Ibu. Tanah liat hanya bisa terima apa yang dikerjakan oleh sang penjunan. Sebab itu kita perlu Tuhan taruh di posisi yang tidak nyaman supaya hati kita itu semakin lembut. Semakin mudah dibentuk, semakin kita akan berkenan kepada Tuhan. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara, saya tuliskan di sana. Kita harus belajar memuji Tuhan di saat kita sedang tidak ingin memuji.
Jadi waktu kita lagi gak pengen nyembah, mari sembah Tuhan. Saat kita lagi gak pengen memuji Tuhan, itu waktu yang tepat untuk memuji Tuhan. Artinya apa? Kita harus melawan daging kita ini. Ya, roh penurut, daging lemah, kata firman Tuhan ya. Jadi kita ini memang dalam kehidupan kita berjuang. Karena di dunia ini kita sedang berjuang di tingkat jiwa. Kita sedang berjuang. Pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, itulah yang terus kita perjuangkan selama kita ada di dunia. Untuk semakin selaras dengan apa yang Tuhan mau. Jadi masalah kehidupan ini bisa membuat kita malas memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ingat, ketika engkau merasa malas untuk memuji Tuhan, ingat baik-baik, itu berarti waktu yang tepat untuk memuji. Jadi lakukan. Ya, ini kita hari ini bicara untuk praktek. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya dibicarakan, tapi dipraktekkan. Amin. Kita mau belajar untuk terus memuji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ayat ini. Nah gambarnya kok kayaknya rodok gimana gitu ya. Nggak enak banget gitu ya kalau kita ada di posisi ini ya. Tetapi ayo kita baca sama-sama Mazmur 119, 71 sampai 72. 2, 3. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Jadi Daud berkata bahwa aku tertindas, bahwa aku menderita, bahwa aku ditekan. Bahwa aku ada di posisi yang paling bawah. Nggak enak banget. Itu baik bagiku. Amin. Baik supaya apa? Kita belajar. Di sanalah kita belajar akan ketetapan-ketetapan Tuhan. Kita belajar Tuhan, sebenarnya Tuhan mau apa dengan hidupku. Kan gitu ya. Waktu kita dalam masalah, ingat ayat ini. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Dan waktu ingat ucapkan. Itu baik bagiku. Maka kebaikan Tuhan itu benar-benar akan terjadi dalam hidupmu. Karena dikatakan Taurat Tuhan itu lebih berharga. Lebih baik dari ribuan emas dan perak. Ya. Jadi nasihat yang Tuhan beri waktu kita ada dalam tindasan. Janji-janji yang Tuhan beri waktu kita ada dalam keadaan penuh dengan masalah. Itu lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Nah kita mau belajar seperti Daud di kondisi yang seperti itu ya. Itu orang kayaknya sudah nggak bisa berbuat apa-apa dia. Sudah hopeless. Tetapi kalau kita mau berkata itu baik bagiku, maka percayalah Tuhan mengerjakan kebaikan dalam hidup kita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, memuji saat kita menderita itu merupakan korban yang harum di hadapan Tuhan. Dan itu membuat Tuhan bisa turun tangan atas masalah hidup kita. Kenapa? Karena saat menderita dan kita memuji, kita say thank you to God. Kita bilang terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau lebih besar dari masalahku. Aku memuji namamu Tuhan, terima kasih aku ada di kondisi ini, Engkau baik Tuhan. Waktu kita mengatakan itu sebenarnya sulit buat kita. Terima kasih Tuhan untuk orang yang membenci aku. Terima kasih Tuhan kalau aku difitnah di kantor. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Kita sedang menderita tapi kita memuji Tuhan. Itu korban. Kalau bicara korban memang tidak enak. Ya. Tidak ada korban yang enak. Ya. Semua korban itu enggak enak. Berdarah-darah, ya kan? Korban bakaran kalau orang mau bawa persembahan kepada Tuhan, lembu dipotong berdarah, ya kan? Ada yang disembelih. Korban selalu menyakitkan. Tetapi di atas korban yang demikian, Tuhan akan turun tangan. Amin.
api Tuhan akan turun memakan korban persembahan yang berkenan, yang berbau harum di hadapan Dia. Itu juga yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Waktu kita belajar memuji Tuhan saat kita sedang menderita. Itu kita sedang memberi korban yang Tuhan bilang, wah ini harum. Ya. Waktu kita lagi aman, tentram, damai, kita memuji Tuhan bukan berarti Tuhan tidak suka, tetapi itu biasa. Ya. Katakan memuji di saat nyaman itu biasa. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Memuji di saat nyaman itu biasa. Ya. Lalu kasih tahu sebelah kirinya, memuji saat menderita itu korban yang harum. Ya. Jadi korban yang harum dan itu dipandang Tuhan luar biasa. Ya. Bukan biasa tapi luar biasa. Ya. Waktu ada dalam masalah masih tetap mau melayani Tuhan, ya. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak mudah, ya. Ada masalah dengan suami, ada masalah dengan istri atau anak bikin masalah gitu ya. Lalu masih harus melayani. Aduh rasanya kok Tuhan, kok berat ya Tuhan. Tapi kalau kita bisa melakukan itu, berkorban, memberikan korban syukur kita, maka Tuhan tidak akan menahan tangannya untuk diulurkan kepada kita. Seperti Dia mengulurkan tangan kepada Petrus saat Petrus mau tenggelam. Demikian Tuhan memberi tangannya buat kita dan menarik kita dari setiap masalah hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu baru pembukaan. Baru pembukaan sudah mau setengah jam. Ya, tujuan kita sore hari ini belajar firman Tuhan. Supaya jiwa kita yang tertekan itu diubah menjadi gembira. Ya, jadi tidak lagi tertekan, situasi gak berubah. Lalu kita juga ikut tertekan dan terus terpuruk. No, ya. Tapi kita harus mengubah jiwa kita ini menjadi gembira. Sebab hati gembira adalah obat yang manjur, ya. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita akan melihat di Mazmur 42 sampai 43, eksposisi ada di sana. Tapi karena ayat-ayat ini panjang ya, Bapak Ibu bisa mencatatnya dan bisa membacanya di rumah lebih lengkap. Tapi saya mau bagikan 3 poin ini ya, yang sudah saya urutkan di sini. Yang pertama kita mau belajar bagaimana kita bisa mengubah jiwa yang tertekan itu menjadi gembira. Yang pertama kita harus punya hati atau jiwa yang merindukan Tuhan. Ya. Biasanya itu kalau saya secara pribadi Bapak Ibu Saudara, waktu ada dalam masalah pergumulan, justru itu makanya saya di depan sudah bilang itu tempat yang paling pas untuk memuji. Kenapa? Karena hati yang menghauskan Tuhan juga ada pada saat kita menderita. Ya kan? Orang kalau masih aman-aman, saya ada di bagian konseling Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau jemaat sudah datang berarti itu sudah masalahnya abot gitu ya. Sudah berat gitu ya. Sudah stadium 4 mungkin kalau di cancer ya. Jadi kalau sudah mulai berat, nah itu baru cari gitu. Kalau masih aman-aman kan dia masih dengan usaha-usaha sendiri. Belum benar-benar mau datang sama Tuhan. Tapi waktu sudah kepepet, ya bahasa Ibraninya kefefet ya. Kalau sudah mentok, itu pasti akan berseru kepada Tuhan, menghauskan Tuhan, aku rindu kepadamu, aku perlu Engkau Tuhan. Jadi memang tekanan itu baik buat kita Bapak Ibu. Karena Tuhan sendiri yang akan mengubah jiwa kita yang tertekan itu menjadi gembira. Waktu kita ditekan, jiwa kita rindu kepada Tuhan. Kita merindukan Tuhan seperti yang dituliskan oleh Mazmur ini. Mari kita baca bersama-sama. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup.
Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ini menunjukkan sebuah kerinduan yang besar dari seorang Raja Daud. Bagaimana dia mengumpamakan dirinya itu seperti rusa yang rindu sungai yang berair. Ini lagi panas-panasnya, kayaknya sampai hari ini prediksinya ya. Ini matahari, wah panasnya pol. Saya nggak tahu hari ini saya sudah minum air putih itu berapa gelas itu saya sudah nggak ngitung sampean ya. Karena panas sekali gitu ya. Nah kita membayangkan kalau kita tanpa air itu gimana Bapak Ibu Saudara. Kita menderita, tanpa aqua gelas itu kita sudah menderita ya. Nah demikian juga kita membawa jiwa kita kepada Tuhan. Tuhan, aku rindu sungai-Mu Tuhan. Aku rindu Engkau Tuhan. Seperti rusa yang merindukan air, aku rindu Tuhan. Bilakah aku boleh datang? Kapan aku boleh datang untuk ketemu Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk berada di dekat Tuhan. Nah, di saat kita ada dalam tekanan, di saat itulah jiwa kita merindukan Tuhan. Tapi ada orang lain yang berkata begini pada saya, Bu, saya itu kalau lagi banyak masalah, saya tuh malah gak kepengen datang sama Tuhan. Lah, ada juga ternyata Bapak Ibu ya, karena orang macam-macam. Ada yang seperti tadi saya bilang kalau sudah kepepet datang sama Tuhan, tapi ada juga yang tidak mau datang pada Tuhan. Wes ben lah gitu ya. Nah ada orang yang berkata seperti itu pada saya. Nah jangan sampai kita ada seperti kondisi orang ini. Kita perlu minta kepada Tuhan, beri aku rasa haus dan lapar. Jangan sampai juga kita datang ke gereja hanya karena memang jadwal. Ya, hari Minggu pagi dan sore ada ibadah. Oh saya biasa sore, saya datang sore. Tapi selalu minta hati yang haus dan lapar. Tuhan beri aku hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kita membawa hati yang rindu kepada Tuhan. Sehingga ketika kita mulai membawa hati yang rindu kepada Tuhan, maka pasti di dalam hadirat Tuhan itu sesuatu akan terjadi. Jiwa kita dipuaskan di dalam hadirat Tuhan. Sebab tidak ada tempat lain yang bisa memuaskan kita selain di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat selanjutnya. Oke, kita balik dulu. Oke. Mazmur 63 ayat 1-3 ini pun merupakan seruan yang diserukan oleh Daud. Dia berkata kepada Tuhan, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus, tubuhku rindu, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita benar-benar haus akan Tuhan. Karena tahu Tuhan itu kebutuhan kita. Ya. Kalau Tuhan itu hanya sebatas keinginan, itu tidak cukup kuat. Tapi Tuhan itu harus menjadi sebuah kebutuhan terutama dalam hidup kita. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15. Jadi kalau kita tahu di luar Dia kita tidak mampu, maka bawa hati kita untuk selalu rindu bertemu dengan Dia. Memandang Dia di tempat kudusnya, melihat kekuatannya dan melihat kemuliaannya. Jadi waktu kita sudah membawa hati Bapak Ibu Saudara, kita mengusahakan supaya pandangan kita pun tertuju kepada Tuhan, tidak kepada masalah kita. Ya, di sini dia katakan memandang kepadamu di tempat kudus. Jadi yang kita pandang itu Tuhan. Banyak orang membawa masalah hidupnya kepada Tuhan, tetapi setelah dia istilahnya selesai berdoa, setelah dia selesai ketemu Tuhan, matanya tidak lagi memandang terus kepada Tuhan, tapi dia kembali melihat masalahnya yang besar dan kemudian mulai otaknya berputar lagi
piye carane? Gimana ya? Supaya suamiku ini bisa kembali pulang ke rumah, gimana caranya? Apa tak samperin aja itu perempuannya? Apa, nah itu kan ada masalah-masalah gitu di luar sana ya Bapak Ibu ya. Lalu apalagi mungkin kita bermasalah atau ada problem dengan finansial kita, mungkin dengan uang sekolah anak-anak kita, kebutuhan-kebutuhan anak-anak kita, lalu mulai putar otak dan mencari cara yang mudah supaya bisa terpenuhi semuanya. Kita tidak memandang, tidak memfokuskan pandangan kepada Tuhan. Tapi mari sore hari ini Tuhan mengajar kita lewat Daud. Dia berkata, aku memandang ke tempat kudus-Mu sambil melihat kekuatan-Mu, bukan kekuatanku. Melihat kekuatan Tuhan dan percaya Tuhan yang akan bertindak. Ketika kita datang kepada Dia, ketika kita pandang hanya kepada Dia, memang masalah itu tetap ada. Tetapi pandangan iman kita jangan pernah bergeser dari Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama itu tadi ya, kita harus punya jiwa yang merindukan Tuhan. Lalu kemudian ini hal penting, yang kedua ini adalah hal yang terpenting. Amsal berkata, orang yang bersemangat dia bisa menanggung, dapat menanggung, cakap menanggung penderitaannya. Dan kita perlu yang namanya menyemangati diri untuk memuji Tuhan. Siapa di rumah yang suka memuji Tuhan? Ya, puji Tuhan. Mungkin di dalam hati itu saya kadang-kadang ya. Atau wah saya memuji Tuhannya kalau di gereja Bu ya. Ya kalau lagi pujian ya saya memuji Tuhan, kalau di rumah ya saya masak, saya ngerjain yang lain. Bapak Ibu Saudara, terutama ibu-ibu yang banyak di rumah ya. Yang banyak mengurus rumah dengan segala macam pernik-perniknya, yang kerjaannya tidak pernah selesai dari pagi sampai malam ya. Pujilah Tuhan. Amin. Memuji Tuhan waktu engkau masak. Memuji Tuhan. Mungkin tidak menyanyi, tapi mungkin engkau bermazmur, berkata-kata pujian bagi Tuhan. Ya, itu kita bisa lakukan, kita menyemangati diri. Sekali lagi masalah itu jangan kita tunggu kapan selesainya. Ya. Masalah itu selalu semuanya itu ada kadaluarsanya. Ya. Ada masanya. Tidak mungkin masalah itu terus di situ, terus eksis di situ, enggak. Karena masalah satu mau selesai, masalah yang kedua antri gitu ya. Dia siap-siap masuk lagi. Masalah ketiga, jadi begitu terus kan hidup kita ya. Terus, benar-benar kita bahwa aku tertindas itu baik bagiku ya karena itu. Satu belum selesai, datang yang satu lagi untuk mendewasakan kita. Amin. Ya. Jadi kita perlu terus semangati diri kita untuk memuji Tuhan. Nah, Daud berkata, inilah yang hendak ku ingat. Jadi dia membawa ingatannya pada masa-masa di mana dia membawa umat Tuhan. Dia bersama dengan rakyatnya memuji Tuhan di bait kudus Tuhan. Dia mengangkat jiwanya dengan penuh sorak-sorai, dengan semangat. Masalahnya tetap ada, dia tetap punya masalah dengan Saul. Dia tetap punya masalah juga dengan Absalom. Ada masalah yang lain-lain lagi ya. Tetapi dia berkata, ini yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, dia mengingat waktu dia berjalan maju untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengangkat suaranya bagi Tuhan. Ini yang akan ku ingat, kata Daud. Ya. Jadi kita perlu semangati diri kita Bapak Ibu Saudara. Hari ini kalau kita melihat kok aku sudah enggak semangat dulu ya. Nah coba ingat-ingat waktu semangat yang dulu tuh apa yang membuat kita dulu semangat. Cinta kita kepada Tuhan dulu waktu pertama kali ikut Yesus. Mari ingat lagi kasih kita kepada Tuhan. Yang membuat kita berkata sekali Yesus. Tetap Yesus, ya selamanya Yesus, kata Frankie Kuncoro ya. Jadi kalau kita dulu pernah berkata seperti itu, mau masalah datang ya, pencobaan datang, kita tetap berkata aku akan tetap maju. Aku akan menjawab ya Tuhan
ya. Setiap kali Tuhan panggil, ya Tuhan, ya. Mari kita mau terus menjaga itu. Semangati diri kita. Bukankah masalah dalam dunia ini juga berputar ya situ-situ aja. Nggak ada sesuatu yang baru kata pengkhotbah. Tidak ada satupun yang baru di bawah matahari. Yang sekarang ada dulu sudah ada. Yang akan ada itu juga sudah ada. Gitu ya. Jadi nggak ada yang baru. Modelnya aja yang mungkin beda-beda gitu ya. Kayak baju gitu ya. Ya namanya tetap baju pakaian. Tapi ya modelnya ganti-ganti tapi ya tetap pakaian kan gitu. Sama dengan masalah hidup Bapak Ibu Saudara. Jadi mari semangati diri kita untuk bisa memuji Tuhan. Lalu ayat yang menjadi pokok kita di ayat 6 berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku. Nah Bapak Ibu Saudara di dalam kalau kita belajar sedikit psikologi ya. Kalau kita mungkin pernah mendengar orang suka berkata self talk gitu ya. Jadi bicara ngomong pada diri sendiri gitu. Ternyata itu penting gitu ya. Penting dan ini juga sebenarnya Daud sudah mengatakan ini. Ini kan waktu dia bilang kan, dia kan tidak bilang mengapa kamu tertekan hai Pak Jeffrey. Nah gitu kan, enggak kan. Tapi dia ngomong pada jiwanya loh. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Jadi kita ngomong ke diri kita sendiri kan kita ngomong sendiri berarti ya. Ya, kita sedang ngomong sendiri kalau perlu di depan cermin kita berkata kenapa kamu tertekan Yanti, kenapa gitu ya. Berharaplah kepada Allah. Jadi nggak apa-apa dong ya, kita punya cermin di rumah itu dipakai. Bukan cuma buat rias-rias gitu ya, rapi-rapiin, tapi untuk kita ngomong pada diri kita juga. Mungkin orang lain berkata, kayak orang agak-agak gitu ya. Tetapi itu perlu supaya apa? Supaya kita mendengar. Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Akan firman Kristus. Nah ini kan firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong kayak gini, ngajarin kita kayak gini. Ya ayo kita lakukan. Ya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Kalau kita ngomong ke jiwa kita kan kita lihat muka kita di cermin itu. Lalu kita ngomong, mengapa engkau tertekan? Berharap kepada Allah. Dia Allah yang hidup. Allah yang tidak menutup mata atas setiap persoalan hidupmu. Dia Tuhan yang masih sanggup untuk bisa mengubah keadaanmu. Dia sanggup. Katakan pada jiwamu seperti itu. Ya, semangati dirimu untuk memuji Tuhan. Ya, sebab di sini Daud juga berkata di ayat 9, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari. Aku menyanyikan nyanyian satu doa kepada Allah kehidupanku. Jadi dia tahu bahwa Tuhan sudah memberikan kasih, memberikan kesetiaan dalam kehidupannya. Siang hari juga bisa kita umpamakan di saat kita kondisinya lagi enak, lagi baik Bapak Ibu Saudara. Tapi malam hari bisa kita gambarkan di saat kita sedang mungkin suram. Kita gak bisa melihat cahaya. Masalah kita membuat kita merasa tidak bisa kemana-mana. Tapi dikatakan di saat malam pun, di saat kondisi malam, Daud semangati dirinya untuk apa? Dia menyanyikan nyanyian kepada Tuhan. Satu doa kepada Allah yang menjadi kehidupannya. Jadi bukan hanya di siang hari ketika kita ada dalam kondisi baik. Tapi di malam hari ketika kita mengalami yang namanya jalan tertutup. Tidak bisa lihat ke kiri, ke kanan, ke depan. Semua tertutup. Mari kita bawa nyanyian kita kepada Tuhan. Mari kita angkat hati kita ke atas. Kepada Dia yang punya surga. Allah kehidupan kita. Semangati dirimu untuk bisa memuji Tuhan. Maka satu perkara besar bisa terjadi dalam hidupmu. Ibrani 13 ayat 15 berkata demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Pakai mulut kita memuji Tuhan. Mulut ini Tuhan kasih untuk apa? Untuk kita bisa memuji, mempersembahkan korban syukur
dengan ucapan bibir yang memuliakan. Nah, kalau kita bicara ucapan bibir Bapak Ibu Saudara, nah prakteknya kita lihat lagi ke keluarga masing-masing. Siapa di sini yang suami istri, ya? Berapa banyak suami istri yang satu dengan yang lain ucapannya nyelekit, tajam, setajam silet gitu ya. Ada yang saling melukai. Nah, coba kalau di sebelah ada istri atau suaminya tanya, ucapanku selama ini piye Pak menurutmu? Wes api opo piye ya? Sudah tepat, sudah memuliakan Tuhan atau selalu menyakitkan hatimu? Dan di sebelahnya boleh jawab, masih menyakitkan Pak. Masih menyakitkan Ma. Oke, kalau gitu hari ini aku mau bertobat. Ya gitu ya. Hari ini aku mau bertobat. Biar ucapan bibirku itu bisa memuliakan nama Tuhan. Karena kalau kita ngomong dengan pasangan aja ngomongnya, kalau dulu aja ya waktu pacaran ya sayang-sayangan gitu ya. I love you ya, you love me gitu ya. Pokoknya semua yang bagus-bagus dikeluarkan dari mulutnya. Tetapi begitu sudah menikah. Ya, nah, berarti sudah praktek semua ya. Ya, sudah mengalami semua Bapak Ibu Saudara, kita semua mengalami. Ya, kadang saya juga dengan suami gitu. Kadang saya nggak ngomong sih, Pak kamu kok ngomongnya gitu? Nggak ngomong sih, tapi ces gitu kan ya. Dan hati mulai, paling mukanya gitu ya. Kok ngomongnya gitu, batin. Karena kalau dikeluarkan kan bisa geger ya kan. Jadi batin ya, dipakai ilmu kebatinan semua ya. Batin. Jangan sampai batin itu jadi penyakit gitu ya. Jadi cepat-cepat sebenarnya kalau ada yang seperti itu, batin sebentar ya boleh. Cari waktu yang baik, disampaikan. Diselesaikan betul ya. Jadi jangan disimpan. Nah, ucapan bibir kita itu bisa menjadi korban di hadapan Tuhan, korban syukur. Jadi kalau ucapan kita satu dengan yang lain itu menyakitkan, itu sama halnya kita juga tidak sedang memberi persembahan kepada Tuhan. Kita menyakiti Tuhan, sebab yang kita sakiti itu suami, istri atau anak kita atau teman kita, saudara kita, mereka juga buatan tangan Tuhan. Itu berarti kita juga sedang menyakiti mereka. Sehingga Tuhan berkata kepada kita melalui Ibrani, melalui kitab Ibrani dikatakan, marilah kita oleh Dia. Di dalam bahasa lain dikatakan melalui Dia. Dia itu siapa? Yesus. Ya. Melalui Yesus kita mempersembahkan korban kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan. Melalui Yesus kita semua ini sudah ada di dalam Yesus karena kita percaya darahnya menebus kita. Jadi melalui Yesus dengan kekuatan yang diberikan Roh Kudus, kita akan mampu untuk punya ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Dan ini yang Tuhan sedang mau kita praktek setiap hari. Ya, ucapan bibir kita biarlah memuliakan nama Tuhan. Bahkan ketika engkau dalam tekanan, karena biasanya orang kalau tertekan omongannya, nah, kalau baik-baik saja, oh puji Tuhan, haleluya. Tapi waktu dia lagi banyak masalah, kesenggol dikit, nah, Bapak Ibu teruskan. Ya. Jadi jangan sampai kesenggol gitu ya, tapi justru disitulah kita belajar. Waktu dalam keadaan tertekan pun ucapan kita adalah ucapan yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Yang terakhir, minta supaya terang kebenaran Tuhan menuntun kita. Mazmur 43 ayat 3 dan 4 berkata, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus
dan ke tempat kediaman-Mu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Jadi yang pertama kita harus punya jiwa yang rindu pada Tuhan. Lalu yang kedua, mari semangati diri kita, ya. Ngomong kepada jiwa kita, jangan tertekan, berharap kepada Tuhan, kita ngomong, ya. Ucapan-ucapan kita adalah ucapan firman, ya. Lalu kemudian yang ketiga, kita minta supaya terang kebenaran Tuhan itu menuntun kita. Jadi artinya firman Tuhan itu biarlah itu yang menuntun langkah kita. Supaya kita tetap bisa berespon benar, bersikap benar di dalam tekanan. Ya. Biarlah terangmu dan kesetiaanmu datang. Dan kalau kita berkata sama seperti Daud, supaya aku dituntun. Supaya aku dituntun, jadi di dalam tekanan itu sebenarnya Tuhan itu sedang menuntun kita Bapak Ibu Saudara. Dan kalau dituntun itu Tuhan nuntun tuh tidak cuma sekali jalan gini, dilepas gitu, enggak. Namanya dituntun Tuhan itu ada dengan kita. Menuntun tuh gini kan ya, kalau kita jalan dengan orang tua atau dengan anak kecil, nah kita biasanya menuntun. Nah, tadi saya juga menuntun suami saya gitu karena asam uratnya lagi kambuh, ya kan. Jadi waktu tadi pagi saya tugas di BSB pagi, ya memang dia yang naik motor, tapi saya yang menuntun gitu ya. Saya menuntun waktu turun maksudnya. Jadi harus dituntun karena dia nggak bisa jalan cepat-cepat, ya. Dituntun. Perlu orang lain untuk menuntun. Nah kita dengan Tuhan itu dituntun langkah demi langkah. Langkah pertama Tuhan menuntun, langkah kedua dan seterusnya Tuhan pasti menuntun. Amin. Tuhan tidak melepas kita di tengah jalan, tapi Dia menuntun kita langkah demi langkah. Makanya ada lagunya apa? Setiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku. Nah itu ya, jadi Tuhan menuntun, menetapkan langkah-langkah kita diantar supaya nanti kita bisa sampai ke tempat kediaman Tuhan. Jadi masalah pergumulan hidup itu adalah cara Tuhan dan itu adalah tuntunan Tuhan bagi kita. Lewat masalah itulah Tuhan menuntun kita. Lewat masalah itulah Tuhan menyatakan terangnya, ini loh yang aku mau. Ini loh yang sedang aku persiapkan untukmu. Jadi kita harus minta kepada Tuhan, Tuhan tuntun aku. Aku tertekan tapi aku percaya tanganmu menuntun aku. Dan ayat terakhir mari kita baca. Mazmur 25 ayat 5. 2-3. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Daud berkata kepada Tuhan, biarlah kebenaran-Mu itu, disitulah aku berjalan. Bawa aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Sekalipun mungkin tidak enak, tapi aku mau berjalan dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Ya Yesus itu sendiri. Kebenaran Tuhan mengajar kepada kita untuk mengampuni, untuk mengasihi. Tuhan, aku mau berjalan dalam kebenaran-Mu. Jadi waktu kita sedang ditekan, waktu kita tidak bisa mengampuni, tapi firman berkata ampuni, maka kita mengampuni. Amin. Karena itu kebenaran. Itu kebenaran. Kalau kita mau dituntun Tuhan, kita harus lakukan kebenaran, bukan berdasarkan fakta yang ada. Fakta itu bisa berbeda dari kebenaran. Tapi yang kita pegang bukan fakta. Faktanya kita mungkin dibenci orang, mungkin kita dihianati, mungkin kita dilaporkan macam-macam kepada atasan kita digosipin, dijatuhkan dan sebagainya.
Tetapi kebenaran Tuhan berkata bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak tergeletak, tangan Tuhan menopang dia. Amin. Sehingga kalau kita percaya kebenaran itu, lalu apa yang kita harus lakukan? Aku pegang kebenaran Tuhan. Dan Tuhan berkata, kasihi musuhmu. Ya udah, kasihi. Ampuni dia, ampuni. Suami mengampuni istri, istri mengampuni suami. Itu harus, karena kebenaran berkata seperti itu. Kebenaran bukan perasaan. Amin. Kalau kita berjalan dengan perasaan, repot kita. Ya, tapi berjalanlah dalam kebenaran. Saya akan mengakhiri dengan satu kesaksian singkat. Beberapa waktu lalu ada seorang ibu muda yang menyampaikan pergumulannya gitu ya. Dia bergumul, dia sebenarnya jadi saya sudah handle dia sebenarnya lama gitu ya, sudah dari tahun-tahun yang lalu. Lalu kemudian ya namanya orang kan punya siklus dalam hidup. Jadi kadang-kala baik-baik aja gitu ya dalam rumah tangga. Nanti kalau ada gejolak lagi dan dia sudah nggak sanggup, dia konseling lagi gitulah, kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Lalu kemudian di saat itu ketika dia menghubungi saya, dia bilang, Bu saya mau ketemu. Oke, saya kasih waktu ketemu. Lalu waktu ketemu, saya pikir dia ya konseling seperti biasa kemarin-kemarin itu ya. Dia berkata, Bu saya sudah tidak kuat. Saya sudah pakai pengacara. Saya mau pisah. Saya diam. Saya nggak bilang, jangan bercerai itu dosa, jangan. Gitu. Enggak. Karena dia juga tahu, gitu kan? Dia juga tahu. Jadi saya diam aja, saya dengarkan. Lalu kemudian sudah dia berkeluh kesah, saya cuman bilang gini, yang Roh Kudus cuman ingatkan, kasih tahu, tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu sedang bekerja. Jadi jangan batasi Tuhan dengan apa yang kita mau lakukan. Ya. Jadi saya bilang dia, oke, saya nggak akan larang kamu, itu hak kamu, ya. Tapi saya cuma mau kasih tahu bahwa ada tangan Tuhan yang sedang bekerja, kamu nggak lihat. Tapi tangan itu tidak pernah berhenti bekerja. Ketika kamu merasa bahwa Tuhan sudah berhenti, ini kayaknya sudah mentok, nggak bisa. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Lalu dia bilang, ya Bu, saya minta doa. Jadi sebelum dia pergi majukan berkasnya itu, dia datang minta doa. Jadi saya berdoa buat dia, saya berdoa supaya Tuhan tolong dia buat keputusan yang sesuai kehendak Tuhan. Itu saja. Lalu pulang, selesai itu lama ya. Saya agak lupa 1 apa 2 bulan. Kemudian minggu kemarin dia WA saya lagi. Bu saya mau ketemu. Mau ketemu lagi. Tapi kali ini dia tidak bilang Bu saya jadi sendiri gitu. Tapi dia bilang Bu saya dan suami mau ketemu. Oh berarti ini ada kemajuan nih kayaknya gitu ya. Kemarin kan saya sendiri gitu. Sekarang saya dan suami. Oke. Lalu bertemulah kami. Saya nggak banyak tanya di WA. Tapi waktu ketemu saya takjub dengan tangan Tuhan. Saya bersyukur dengan apa yang dia alami. Karena dia berkata, Bu, kami sudah sampai sidang keempat. Tetapi Tuhan mengubah semuanya. Dan dia berkata, memang dia waktu sebelum itu dia bilang sama saya tidak akan menutup diri kalau Tuhan memang bisa, artinya mengubah hatinya. Karena dia posisi yang terluka gitu kan ya. Jadi memang untuk mengampuni dan menerima kembali itu kan butuh waktu. Nah, tapi setelah hari itu dia berkata seperti itu dan mereka akhirnya rujuk lagi ya, tidak jadi bercerai ya. Mereka kembali dan mereka datang dengan anak-anak mereka. Mereka datang, saya tuh menangis tuh karena Tuhan benar ya. Tangan Tuhan itu tidak berhenti bekerja. Waktu dia WA saya yang lalu itu dia sudah hopeless, sudah nggak ada jalan. Dia sudah nggak tahu di mana, kemana. Tetapi minggu lalu saya menerima kabar sukacita dan saya bergirang untuk orang ini. Kenapa? Karena tangan Tuhan yang menuntun dia kepada kebenaran sehingga
dia boleh mengalami yang namanya pemulihan dalam keluarganya. Dan hari itu mereka didoakan. Jadi datang tuh cuma minta doa supaya bisa menjalani lagi bersama-sama. Dan itu merupakan sukacita dalam hati saya. Dan disitulah kita melihat bahwa masa-masa di mana kita tertekan itu bukanlah akhir dari perjalanan kita. Tetapi itu adalah bagian dari proses Tuhan mendewasakan kita. Dan dia sedang membawa kita kepada sesuatu yang lebih indah dari apa yang kita pikirkan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan sore hari ini buat kita semua. Marilah, kalau kita sedang mengalami tekanan yang berat dalam hidup kita, apapun bentuknya, percayalah. Kalau kita punya jiwa yang rindu akan Dia, kita mau semangat memuji Tuhan dan kita mau minta terang Tuhan menuntun hidup kita, maka jiwa kita yang tadinya tertekan akan menjadi gembira. Karena janji-janji Tuhan menghidupkan kita. Amin. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kita semua. Kita mau berdiri bersama-sama. Mari bawa hidup kita kepada Tuhan. Lewat pujian ini yang akan kita nyanyikan bersama. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara sedang alami dalam hidup ini. Mungkin kita sedang ada dalam persoalan, mari kita boleh berdiri bersama-sama. Sebagaimana Tuhan boleh mengerjakan bagiannya dalam hidup saudara-saudara kita. Demikian juga kita hari ini. Kalau kita sedang terpuruk, kita sedang punya problem, mari nyanyikan pujian ini. Kata pertama yang dikatakan adalah kukagumi. Kita perlu kagum dengan Tuhan sekalipun hari ini kita belum melihat. Kita kagum kepada Tuhan karena sejak dulu sampai sekarang Dia berbuat perkara yang besar dalam hidup kita dan akan melanjutkan kasih setianya bagi engkau dan saya. Terima kasih Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku.
ke rumah sakit, bolak-balik, keluar masuk rumah sakit. Mungkin capek dengan apa yang kita jalani. Tapi hari ini, ketika kita menyanyikan tak terbatas kuasa-Mu, kita percaya Yehova Rafa. Dia menyembuhkan dan melepaskan kita dari setiap sakit penyakit yang kita alami hari ini. Dia Tuhan yang sanggup untuk mengerjakan itu dalam hidup. Dan hari ini ketika kita sedang berkekurangan, mungkin kita berkata, Tuhan, di rumah sudah gak ada beras. Tuhan, besok anakku sekolah mau kasih uang jajan udah gak ada, Tuhan. Tapi biar hari ini waktu Engkau berkata tidak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Dia Jehovah Jireh, mencukupkan segala kebutuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada nama Yesus. Dan bagi engkau yang hari ini, mungkin engkau sedang merasa engkau ditinggalkan pasangan, engkau sedang bermasalah dengan istrimu, dengan suamimu. Engkau sedang bermasalah dengan orang tuamu. Saat kau nyanyikan tak terbatas kasih-Mu Tuhan, maka kasih Tuhan akan membalut setiap luka yang ada dalam hatimu. Kasih Tuhan sanggup untuk merangkulmu hari ini dan berkata, engkau tidak sendiri. Engkau tidak berjalan sendiri. Aku merangkul engkau, aku menaruh engkau di telapak tanganku. Aku Tuhan yang melihat engkau. Tembok-tembokmu tetap ada di ruang mataku, kata firman Tuhan. Biar hari ini kita mau percaya bahwa Dia Tuhan yang bisa kita andalkan, yang bisa kita percaya di setiap musim hidup kita. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang kami percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Haleluya, beri kemuliaan bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat dan berkuasa. Kau ajaib Tuhan. Oh, perbuatan-Mu heran. Jiwa kami memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman, orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang mengasihi Dia
haleluya, katakan bersama. Amin. Saya serah. Keselamatan darimu, kuasa-Mu telah Kau berikan padaku untuk menunaikan tugas kerajaan-Mu. Takkan pernah ku ragu terhadap janji-Mu, karena ku hidup dalam ikatan janji dengan-Mu. Ku hidup bergantung dari kuasa firman-Mu yang mencipta ulang seluruh kehidupanku. Dalam diriku ada Kristus yang hidup, yang memampukanku hidup dalam kuasa kebangkitan-Mu. Terhadap janji-Mu, karena ku hidup dalam ikatan janji dengan-Mu. Ku hidup bergantung dari kuasa firman-Mu yang mencipta ulang seluruh kehidupanku. Dalam diriku ada Kristus yang hidup,